Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 35. Kalau begitu saya terima lamaran. Tania yang sedang menggoreng ikan, langsung mematikan kompor lalu berjalan menghampiri mereka yang berada di ruang tamu. Ada apa, Bu? Tanya Tania. Belum sempat ibunya berbicara, sudah terlebih dahulu terpotong oleh teriakan Dio yang memanggil Tania. Tante baik, Dio nih main kesini. Ucap Dio senang melihat Tania sambil melambaikan tangan ke arah Tania. Posisi anak itu berada di pangkuan papinya. Wah, Dio hebat ya, bisa main ke rumah tante, ucap Tania. Dio hanya menganggukkan kepalanya lucu sekali. Duduk, ada yang mau kita bicarakan, ucap ayah Tania. Ada apa ya? Tanya Tania sambil duduk di sebelah ibunya. Orang tua Nak Derian, mau bicara serius sama kamu, ucap ibu Tania. Tania dibuat penasaran dengan obrolan yang akan mereka bicarakan. Dirinya saja masih kaget dengan kedatangan mereka, ditambah lagi sekarang. Tania, kami terlebih dahulu minta maaf. Pasti kamu sangat terkejut melihat keberadaan kami di sini, ucap Danu serius. Sedikit Om, memangnya ada apa ya, ucap Tania. Kami kesini selain mau bersilaturahmi dengan kedua orang tua kamu, kami juga mau meresmikan hubungan kalian ke jenjang yang lebih serius, ucap Danu. Maksudnya? Tanya Tania lalu melirik ke arah Derian. Derian hanya tersenyum sambil menatap Tania. Saya tahu kamu pasti belum siap, tapi saat saya melihat kekhawatiran anak saya, saat mendengar kamu sedang menyiapkan lamaran, entah lamaran siapa. Derian tanpa berpikir panjang langsung datang ke sini. Dia takut kamu memilih laki lain, yang statusnya masih single, ucap Danu. Tania baru paham apa penyebab Derian sampai nekat ke sini. Ternyata Derian salah paham atas ucapan yang dia dengar. Tania menghela nafas berat lalu berucap. Mas Derian salah paham Om, yang sedang menyiapkan lamaran adalah sepupu saya. Saya hanya membantu besok Mas Riko mau melangsungkan lamarannya. Tentang status, saya sudah pernah bilang ke Tante Santi, saya menerima Mas Derian beserta anak dan juga masa lalunya, ucap Tania. Terima kasih kamu sudah mau menerima anak dan cucu saya. Lalu lamaran anak saya gimana? Apa kamu menerima juga? Ucap Danu. Tania melirik ke arah kedua orang tuanya. Mereka hanya tersenyum, membuat Tania semakin gelisah. Kami terserah kamu saja, Nduk. Kalau kamu bahagia kami ikut bahagia. Kami hanya bisa mendoakan yang terbaik buat kalian, ucap ayah Tania. Kalau begitu, saya terima lamaran Mas Derian, ucap Tania. Ucapan Tania membuat hati Derian, dan juga kedua orang tuanya merasakan kelegaan. Inilah yang mereka nanti-nantikan, sebentar lagi mereka akan kedatangan anggota keluarga baru. Alhamdulillah, kalau begitu lusa, kami akan datang lagi meresmikan lamaran anak saya, ucap Danu. Kami sangat menunggu Pak, ucap ayah Tania. Setelah obrolan seputar lamaran mereka pun makan siang bersama, tanpa adik kembar Tania. Karena mereka belum pulang sekolah, sebagai pelajar kelas 12 lagi banyak-banyaknya tugas. Setelah lamaran dadakan,
yang diberikan Derian hari ini keluarga Tania lagi sibuk-sibuknya. Karena persiapan untuk lamaran resmi yang besok akan diadakan, mereka akan mengadakan lamaran di kediaman Tania dengan secara kekeluargaan. Banyak sanak saudara yang datang, tentu saja kebanyakan dari mereka ingin tahu bagaimana perawakan calon Tania. Banyak dari mereka yang terangan menyindir Tania dengan pedas, siapa lagi kalau bukan tante dari pihak ayah yang suka julidin orang. Wah, gak ngangka ya, Tania dapatnya bos perusahaan, ucap bibi Tania. Iya, tapi sayang duda, mana punya anak lagi, ucap bibi Tania yang satu lagi. Biasa, beli satu dapat satu, ucap bibi Tania yang lain. Gelak tawa terdengar karena menurut mereka lucu, tapi tidak dengan Tania dan ibunya yang mendengar. Perasaan Tania sangat kesal, kalau bukan orang tua sekaligus bibinya, sudah Tania semprot tuh mulut pedas mereka. Belum apa kamu sudah harus ngasuh anaknya, mana anak orang lagi, ucap sepupu Tania anak dari tantenya. Memang benar ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, mulut emaknya suka julid anaknya pun sama. Iya nih Nia, masa lama ngejomblo, sekalinya nikah sama duda buntutan, malu dong, ucap sepupu Tania yang lain. Sudah cukup kesabaran Tania sudah habis. Tania bangkit dari duduknya lalu melempar tutup toples yang sedari tadi dia pegang. Saking kesalnya, membuat orang di sana menatap Tania tidak percaya. Tania di keluarganya terkenal akan sifat pendiam, malahan Tania bisa dibilang sangat cuek. Bude dan juga kalian, ucap Tania sambil menunjuk ke arah sepupunya lalu melanjutkan kembali ucapannya. Kalian kesini tuh mau bantuin, apa gosipin calon Nia? Memangnya ada yang salah sama status duda, salah memiliki anak, emangnya kalian siapa? Emak gue, ucap Tania kesal. Ucapan Tania membuat mereka terdiam, nada bicara Tania yang sedikit tinggi, membuat ayah dan adik kembarnya menghampiri ibu yang sedang menyiapkan makanan ringan. Ada apa nak? Tanya ayah Tania saat melihat raut wajah putrinya yang sudah merah padam. Gak tahulah, ucap Tania sambil pergi dari sana. Ayah Tania melirik ke arah istrinya yang sedari tadi diam, lalu bangkit dari duduknya dan pergi meninggalkan mereka. Ayah Tania menyusul sang istri, sedangkan adik kembar Tania hanya melirik ke arah para wanita, lalu pergi juga tanpa bicara apapun. Apalagi raut wajah Farhan datar, sedangkan Fatur hanya mendelik ke arah sepupunya. Tania yang sudah di kamarnya dan mengunci pintu kamarnya, Tania kesal, marah dengan ucapan saudara-saudaranya, yang menjelek-jelekkan Derian karena statusnya. Tak terasa air mata Tania keluar, dengan isakan pelan Tania menangis. Mereka yang tidak tahu apa tapi berani berbicara seperti itu, memangnya mereka siapa? Dengan perasaan yang tidak karuan Tania merebahkan tubuhnya di kasur miliknya, dan tangisan Tania tidak mereda, walaupun wajahnya dia tenggelamkan di atas bantal. Suara dering handphone miliknya tidak Tania hiraukan, ketukan pintu dari luar dan juga suara adiknya tidak Tania gubris. Tania butuh waktu sendiri. Sedangkan Derian yang masih menetap di kota gudeg itu merasa gelisah, karena dari tadi Tania tidak mengangkat panggilannya. Tidak mungkin kan? Tania kabur tidak lucu sekali. Di film orang kabur saat acara pernikahan, masa ini masih lamaran sudah minggat.
Kenapa sih, Yan? Tanya Santi saat melihat anaknya dari tadi sangat gelisah. Tania mah, gak bisa dihubungi, ucap Derian. Lagi sibuk mungkin Yan, kan besok ada acara lamaran, ucap Santi. Positive thinking aja, gak usah mikirin yang enggak, mending duduk tenangin diri, ucap Danu tegas. Derian menghela nafas berat, dia tidak tahu apa yang terjadi di sana, sampai Tania susah dihubungin. Semua persiapan lamaran sudah Derian siapkan dibantu sang mama. Besok acaranya jam 9 pagi, semoga lancar, Derian berharap. Istirahat sana, kasihan cucu papa tidur sendirian di kamar, ucap Danu. Ya sudah, Derian ke kamar, ucap Derian. Iya, istirahat, besok kita harus pagi berangkat ke sana, ucap Santi yang ditanggapi anggukan oleh Derian. Sedangkan Tania yang baru bangun dari tidurnya, kamar Tania sangat gelap karena lampu kamar yang belum dinyalakan, mana gordennya belum dia tutup, terlihat di luar juga sudah gelap. Setelah menyalakan lampu, Tania melirik ke arah jam dinding di kamarnya. Tania kaget, ternyata sudah jam 9 malam, dia tidur sangat lama. Tania berjalan ke arah kamar mandi yang berada di kamarnya untuk mandi. Tania melihat pantulan dirinya sendiri di depan cermin, mata yang sembab, hidung yang memerah dan juga rambut yang seperti singa. Hah gila, mata gue kayak biji jengkol, mana besok acaranya, ucap Tania sambil melihat ke arah cermin. Malam ini, Tania harus mengompres matanya yang sembab. Tania sudah selesai dengan rutinitas mandinya lalu berjalan ke arah ranjang, lalu mengambil masker mata miliknya. Memang benar ya, keluarga dari ayahnya itu Kang Bully semua. Keesokan harinya, rumah Tania sudah ramai dengan keluarga besar dari pihak ayah maupun ibu. Mereka penasaran, seperti apa calon Tania itu selepas dari status dudanya. Suara ketukan pintu terdengar dari luar. Tania yang sudah siap dengan tampilannya, walaupun matanya masih sedikit bengkak. Tania berjalan dengan anggunnya, lalu membuka kunci kamar miliknya. Terlihat wajah adik bungsunya yang sudah tersenyum manis. Ada apa dek? Tanya Tania. Baga apa? Apa? Tanya Fatur. Baga apa? Apa? Gak usah kasih mbak tampang begitu, ucap Tania. Wajah tampan Fatur tercetak jelas. Dengan senyum yang manis, hari ini adik kembarnya memakai baju batik khas Pekalongan. Sedangkan dirinya memakai baju kebaya modern, dan juga kain batik yang melilit di bagian bawahnya. Kalau gitu ayo ke bawah, ayah sama ibu udah di bawah, ucap Fatur. Iya bentar lagi, mbak belum pakai sendal, ucap Tania. Ya sudah, atur duluan ke bawah, ucap Fatur. Iya, bentar lagi mbah nyusul, ucap Tania. Tak lama dari Tania turun suara mobil dari luar terdengar, ada 2 mobil mewah yang datang. Keluarga Derian disambut ramah oleh kedua orang tua Tania, dan juga keluarga besar mereka. Tercetak jelas raut wajah dari sepupu Tania, yang menatap Derian dengan minat. Kalau dudanya seperti ini, mereka juga mau, beruntung sekali Tania. Tania yang melihat sepupunya dengan wajah seperti itu hanya mendengus kesal. Kemarin saja mereka menjelekkan Derian, sekarang malah terpesona. Bolehkah Tania bilang kalau mereka itu munafik?
Derian mengernyitkan dahinya melihat mata sembab Tania. Tapi Derian harus fokus dulu ke acara. Hari ini dia tidak mau gagal. Terima kasih Pak, atas sambutannya, ucap Papa Derian sambil tersenyum. Kami yang harusnya terima kasih, sudah berkenan bertamu ke sini. Dengan keadaan kami seperti ini silahkan duduk, ucap ayah Tania. Jangan merendah seperti itu, kami akan langsung ke intinya saja. Kami datang ke sini secara resmi melamar anak Bapak, untuk anak saya, ucap Papa Derian. Kami dengan senang hati menerimanya Pak, semoga semuanya lancar sampai hari H, ucap ayah Tania. Amin, ucap mereka bersama. Acara lancar dengan pertukaran cincin antara Derian dan Tania. Lamaran ini sekaligus tunangan, sesuai rencana mereka akan nikah bulan depan. Setelah acara lamaran di kampung halaman Tania, sekarang Tania sudah kembali ke kota untuk bekerja. Derian dan juga kedua orang tuanya sudah kembali ke kota asalnya, setelah melangsungkan acara lamaran, karena pekerjaan yang sudah menunggu. Hari ini Tania sedang menunggu Dio pulang sekolah. Hari ini anak itu ada acara sekolah yang dimana anak yang sekolah di sana sedang mengadakan study tour ke salah satu kebun binatang tanpa pendampingan orang tua. Orang tua tinggal jemput di sekolah, tak lama bus yang membawa rombongan tiba di sekolah. Tania segera mencari Dio, yang dimana anak kecil itu sudah keluar dari dalam bus. Saat melihat Dio, Tania tersenyum dan segera menghampiri Dio. Dio, panggil Tania sambil melambaikan tangannya. Tante, ucap Dio sambil membalas lambaian tangan Tania. Bersambung.